Suara Hati. Renungan kita hari ini. Topik, wariskanlah dengan baik. Dan jangan lupa saudaraku, untuk membagikan renungan ini kepada orang lain, agar mereka juga mendapatkan kekuatan rohani di dalam Tuhan. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan kita. Nas renungan kita hari ini, 2 Petrus 1 ayat 10 dan 11. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh, supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Saudaraku, hidup kita di dunia ini sangatlah singkat. Setiap hari perjalanan hidup kita lebih mendekat ke ujung usia kita. Mengingat waktu terasa singkat, kita sering berusaha mempersiapkan segala sesuatu yang berharga bagi orang-orang yang kita kasihi. Agar mereka yang kita tinggalkan dapat terus menikmati kehidupan dengan layak, padahal kita sudah tidak melihat dan tidak mengetahui. Tetapi, sebagai umat yang percaya kepada Kristus, pasti ada yang lebih berharga yang akan kita tinggalkan, sebagai warisan kepada generasi pertama kita, yaitu anak-anak atau orang-orang yang kita kasihi. Saudaraku, kebanyakan dari kita akan mewariskan harta benda, seperti rumah, tanah, tabungan, atau usaha orang tua kepada anak-anaknya. Mewariskan hal seperti itu adalah wajar dan tidak ada salah. Asal penerima warisan dapat mengendalikan dengan bijaksana. Sebab, banyak penerima warisan dari orang tua setelah tiada, dapat menjadi bumerang bagi penerima. Mewariskan harta benda adalah hal yang baik, tapi jangan lupakan ada warisan yang terbaik dan terpenting, yang nilainya melampaui harta duniawi dan berdampak hingga kekekalan, yaitu warisan iman. Warisan iman berbeda dengan warisan duniawi yang biasanya diserahkan setelah seseorang meninggal dunia. Warisan iman justru harus ditanamkan dan dibagikan secara konsisten di sepanjang hidup kita, dan hingga akhir hayat. Seperti Petrus, meski ia sudah menggembalakan jemaatnya dengan setia, tetapi ia masih menjalankan tanggung jawabnya secara aktif menjelang akhir hidupnya. Ia tidak menyia-nyiakan waktu yang tersisa, tetapi terus memastikan bahwa jemaat tetap teguh dalam iman dan panggilan. Petrus mempersiapkan jemaat agar tetap setia kepada Tuhan Yesus, bahkan setelah kepergiannya, supaya iman itu tidak terputus hingga kedatangan Kristus yang kedua kali. Sekalipun Nas hari ini menyoroti tentang teladan Petrus di penghujung hidupnya, tetapi warisan iman yang Petrus bagikan, telah ia lakukan semasa ia muda. Jadi, warisan iman, bukan hanya soal menjadi tanggung jawab jika sudah tua, atau setelah sakit-sakitan, atau mendekati ajal. Jadi, kapankah kita sebaiknya saat mewariskan iman kepada orang lain, yaitu setiap waktu, adalah tanggung jawab kita untuk mewariskan iman. Iman mulai diwariskan ketika kita membagikan pengenalan dan pengalaman kita terhadap Tuhan secara rutin kepada orang-orang di sekitar kita, seperti kepada anak-anak, orang tua, saudara, rekan kerja. Karenanya, jangan tunda panggilan untuk mewariskan iman, kita harus mewujudkannya di dalam setiap aspek keseharian kita secara konsisten, baik dalam ucapan dan dalam tindakan kita sehari-hari. Demikian tertulis dalam Alkitab, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu.
dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ulangan 6 ayat 6, 7, 8 dan 9. Amin. Topik doa kita hari ini, yaitu kepada negara yang sedang mengalami peperangan. Salam sejahtera saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita.